Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap orang tentu saja memiliki ambisi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Contohnya seperti memiliki harta yang berlimpah, pangkat, jabatan, dan kenikmatan dunia lainnya. Namun terkadang kita sebagai manusia sering lalai untuk memikirkan bekal menuju ke kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat? Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya bahwa manusia di akhir zaman akan dilanda dua penyakit. Penyakit apakah yang dimaksud Rasulullah SAW? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Dari Sauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir saja umat-umat kafir mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul untuk menyantap makanan. Seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagai buih yang dibawa oleh air. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seseorang bertanya, apa itu wahan Rasulullah? Rasulullah bersabda, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat terdahulu itu? Beliau menjawab, penyakit itu ialah terlalu banyak seronok, terlalu mewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling marah, hasut menghasut, sehingga menjadi doli mendolimi. Hadis riwayat Al-Hakim. Menurut cendekiawan Muslim Turki Muhammad Fatullah Gulen, dari hadis tersebut dapat dipelajari bahwa kelak akan datang suatu masa ketika bangsa-bangsa di dunia bersekutu dan memusuhi umat Islam. Menurutnya para musuh Islam itu akan merampok semua kekayaan yang menjadi hak umat muslim untuk dibagikan di kalangan mereka. Bahkan melalui hadis tersebut diketahui, meski dalam jumlah banyak namun muslim tidak memiliki kekuatan di hadapan bangsa-bangsa yang bersekutu memusuhi Islam. 1. Cinta dunia. Sikap ini ditandai dengan besarnya ambisi seseorang untuk mengejar dunia tanpa berpikir tentang akhiratnya. Padahal sejatinya hidup di dunia ini hanyalah persinggahan saja. Namun karena sikap ini membuat seseorang lupa untuk mengumpulkan amal sebagaimana bekal akhirat nanti. Lihatlah di tengah-tengah kita saat ini berapa banyak orang-orang yang tersangkut korupsi. Berapa banyak orang-orang yang menjual narkoba sehingga mereka masuk ke dalam penjara. Apa sebenarnya yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah uang, kekayaan, dan kekuasaan. Mereka seakan-akan diputar di dunia sehingga tidak terselip sedikit pun dari tindakan itu bekal untuk menuju akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam mengejar dunia, karena orang-orang yang seperti itu Allah sudah siapkan tempatnya di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 77. Padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la ayat 87. 2. Takut mati. Takut mati bisa saja membuat seseorang menjadi giat mengumpulkan amal sebagai bekal. Namun pada konsep ini takut mati yang dimaksud adalah orang-orang yang takut mati karena lemahnya iman dalam diri mereka. Mereka menyadari kurangnya amal sehingga tidak mau bertemu Allah lewat kematian. Gemerlapnya dunia membuat mereka terperdaya hingga melupakan satu hal yang pastinya yaitu kematian. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian.
Dengan itu mereka akan banyak mempersiapkan diri untuk bekal hari akhirat. Dengan demikian manusia akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah jika sudah mengetahui bahwa ia akan berjumpa dengan Allah. Padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Sahabat yang beriman, itulah dua penyakit yang akan melanda umat manusia di akhir zaman. Dan kayaknya sekaranglah akhir zaman itu. Karena sudah semakin banyak kita lihat dua penyakit itu tampak di diri manusia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang pria asing datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bermajelis dengan para sahabat. Pria itu berpenampilan sangat rapih. Tak nampak padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Namun tak ada seorang pun yang mengenalinya sebagai warga Madinah. Pria asing itu tiba dan segera duduk di hadapan Rasulullah. Ia duduk sangat dekat dengan Nabi hingga lututnya menempel dengan lutut beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan demi pertanyaan pun diajukan kepada Nabi. Namun setiap kali Rasulullah menjawabnya, pria asing itu berkata, "Kau benar." Umar bin Khattab yang ada di sana sampai terheran-heran melihat si pria asing. Dia sendiri yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya, ujar Al-Faruq. Setelah beberapa pertanyaan dengan Islam, iman, dan ihsan, si pria asing lantas bertanya, "Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Maksudnya ialah Rasulullah tak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Pria asing itu lalu berkata, "Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, "Yaitu apabila seorang budak melahirkan majikannya, jika orang yang bertelanjang kaki menjadi pemimpin orang banyak, jika orang yang tak mengenakan baju atau miskin serta pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, itulah tanda-tanda kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Singkat cerita, pria asing itu lalu pergi. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat beliau bahwa pria tersebut adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Kisah tadi disyarikan dari hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Banyak pelajaran yang didapat dari peristiwa tersebut. Salah satunya yakni tentang salah satu tanda hari kiamat adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Ibnu Hajar menyampaikan bahwa ada 4 pendapat tentang makna budak wanita melahirkan tuannya. Salah satu pendapat tersebut yakni tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tua, terutama ibunya. Inilah pendapat yang kuat menurut Ibnu Hajar. Seorang ibu seakan-akan diperbudak oleh anaknya sendiri. Si anak berbuat durhaka dengan memposisikan diri seakan sebagai majikan ibunya. Jika banyak terjadi fenomena demikian, maka itulah salah satu tanda bahwa hari kiamat akan segera tiba. Mirisnya, hal itu benar-benar terjadi di masa kini. Begitu banyak perbuatan durhaka anak-anak yang memperlakukan ibunya seakan memperlakukan budak. Mereka mencela, memukul, dan mempekerjakan ibunya sendiri. Sebagai contoh, setelah bergelar berpendidikan tinggi ataupun memiliki pendapatan sendiri, seorang anak mencela dan merendahkan ibunya. Contoh lain, menyuruh ibu melakukan ini itu, memintanya untuk membereskan rumah atau memasak atau pekerjaan lain. Termasuk dalam hal ini meminta ibu merawat anaknya sementara ia pergi bekerja. Na'udzubillah. Inilah yang banyak terjadi. Fenomena seorang budak melahirkan tuannya, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Bahkan kata Rob dalam hadis bukan hanya bermakna tuan atau majikan, namun juga orang yang mengatur secara hakiki. Anak yang seharusnya diatur orang tua justru terjadi sebaliknya. Anak yang mengatur orang tua. Lalu anak yang seharusnya berada di posisi bawah setelah orang tua justru berada lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Ibnu Hajar mengatakan, pendapat munculnya anak durhaka sebagai makna dari budak wanita melahirkan tuannya merupakan pendapat yang lebih kuat dibanding makna lain. Al-Hafiz menjelaskan dalam Fathul Bari, ini adalah pendapat yang lebih kuat menurutku,
karena maknanya yang umum dan karena keadaan menunjukkan sesuatu yang dianggap langka. Di sisi lain menunjukkan rusaknya keadaan dan mengandung isyarat sesungguhnya hari kiamat sudah dekat ketika segala urusan terjadi dengan terbalik, di mana seorang pengatur menjadi yang diatur, orang yang di bawah menjadi di atas, dan hal ini sesuai dengan sabda beliau tentang tanda yang lainnya bahwa seseorang yang berjalan tanpa alas kaki menjadi raja-raja di bumi. Sahabat yang beriman, jelaslah bahwasannya ketika dunia sudah terbalik, ketika anak yang menghormati justru tidak dihormati, ketika orang tua yang seharusnya diagungkan layaknya raja justru menjadi pembantu, maka bersiaplah. Bersiaplah karena hari kiamat itu akan segera tiba. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.